Qala sami'tu Aba Mas'udin yaqulu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Asbag qala akhbarani Ibnu Wahab qala akhbarani Amr an Abdurrahman ibn al-Qasim haddatsahu an abihi an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yukhbiru anin Nabi sallam inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Qala Imam Bukhari rahimahu ta'ala hadatsana Abdullah ibn Muhammad qala hadatsana Hashim ibn Qasim qala hadatsana Syaiban Abu Muawiyah an Ziyad ibn Alaqah anil Mughirah ibn Syu'bah qala kasabati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim faqama an-nasu kapasti syamsu li mauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum fasallu wad'ullaha. Kaum muslimin jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan baru atau kitab yang baru adalah tentang kusuf atau khusuf. Dalam bahasa kita membahas tentang gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang dibahas oleh para ulama, dan di sini termasuk Imam Bukhari, mengetengahkan hadis-hadis seputar gerhana, membahas tentang hukum seputar gerhana, apa yang dianjurkan bagi setiap muslim ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian apa yang harus juga diyakini tentang masalah gerhana. Jadi di sini bukan sekedar hukum fikih seputar gerhana, tetapi juga termasuk di dalamnya masalah akidah. Jadi termasuk di dalamnya adalah masalah akidah tentang gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Dari sisi akidah berkaitan dengan gerhana bulan atau gerhana matahari, bahwa bagi kita kaum muslimin memahami tentang gerhana bulan atau gerhana matahari dari sisi bahasan tentang akidah. Jadi bukan pembahasan sekedar ilmu fikihnya. Maka bagi kita mengetahui bahwa bulan dan matahari itu salah satu makhluk di antara makhluk Allah. Allah Ta'ala menciptakan
matahari dan Allah Ta'ala menciptakan bulan. Kemudian Allah mengaturnya gitu, untuk peredaran matahari, dan Allah mengatur peredaran bulan. Bahwa matahari dan bulan tunduk kepada ketetapan Allah secara kauni. Karena tentunya iradah Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah itu ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu kalau kita bahasnya dalam masalah takdir, Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Iradah kauniyah itu identik dengan perkataan dalam masalah takdir, apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak akan terjadi. Matahari dan bulan itu dua makhluk di antara makhluk Allah. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. Kemudian Allah mentakdirkan bagi kedua makhluk itu, yaitu tulu'un wa ghurub. Jadi bagi matahari ataupun bulan Allah menetapkan terbit dan terbenamnya. Nah, kita tahu bahwa matahari terbit dari timur, kemudian terbenam ke arah barat. Kemudian beredar menjadi peredaran 24 jam dalam sehari semalam. Dan dengan itu kita dikaitkan dengan hukum-hukum sholat, ya, berkaitan dengan munculnya, ya, terbitnya matahari, terbitnya fajar, tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, menjadi waktu-waktu sholat bagi kita. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Demikian juga bulan terbit terbenam, ya, sehingga menjadi hitungan dalam sebulan. Terbitnya hilal menjadi awal tanggal 1, kemudian perginya hilal berarti perginya bulan itu, dan muncul lagi tanggal 1. Dan dijadikan sebagai waktu-waktu untuk ibadah juga. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi ibadah puasa, wanita haid, haji itu ditentukan dengan hitungan bulan. Kemudian matahari dan bulan ini tunduk kepada Allah. Artinya tunduk secara kauni. Tidak ada tiba-tiba matahari terbit dari barat gitu. Kecuali ketika Allah menghendaki nanti sebagai akhir dari kehidupan manusia ini nanti. Artinya kehidupan alam semesta ini. Nah, tetapi dari sisi yang kedua muncul penyimpangan tentang akidah, yaitu seputar matahari dan bulan.
yaitu pada fase kehidupan manusia terjadilah penyimpangan tauhid, penyimpangan akidah, yaitu munculnya penyembah planet, penyembah matahari, yaitu pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam banyak Quran, termasuk Allah mengkisahkan tentang Ratu Saba, Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Nabi Sulaiman, kemudian burung hudhud, Ratu Saba. Di mana Ratu Saba dengan rakyatnya menyembah matahari. Ya, disebutkan dalam ayat Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun adim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillah alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Jadi burung hudhud menceritakan kepada Nabi Sulaiman, aku baru datang dari negeri Saba yang berada di negeri Yaman. Waktu tentunya sejarahnya adalah dengan negeri Yaman. Di situ ada Ratu Saba yang dikenal dengan istilah Ratu Bilqis. Kata hudhud, aku mendapatkan dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Mereka tidak sujud kepada Allah. Berarti udah ada penyimpangan tentang sekelompok manusia yang menyembah matahari gitu. Dan itu muncul dalam sejarah pada kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga juga terjadi pada kaum Nabi Sulaiman. Artinya pada masa kenabian Nabi Sulaiman, dan itu dilakukan oleh satu kerajaan, yaitu Ratu Saba dengan kaumnya. Nah, sisi yang kedua, terjadi juga penyimpangan tentang gerhana bulan atau gerhana matahari, atau tentang bulan dan matahari, yaitu yang ada pada kaum jahiliyah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjadi pada zaman Nabi, kaum jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy. Nah, itu dikatakan bahwa di satu saat salah satu putra baginda Nabi Sallam, dan itu udah Nabi Sallam berarti berada di kota Madinah. Jadi ketika beliau berada di kota Madinah, di mana putra beliau itu ada 3, yaitu Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim. Kemudian putri beliau ada 4, sehingga beliau itu semua putra putrinya menjadi 7. Nah, ketika wafatnya Ibrahim, jadi 6 putra putrinya itu dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibrahim dari istri yang lain, yaitu Maria Qibtiyah, dari Maria Qibtiyah. Suatu ketika wafatlah salah seorang dari putra baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibrahim. Dan pada hari wafatnya Ibrahim itu terjadilah gerhana. Jadi terjadi gerhana di saat itu. Maka orang-orang kufar Quraisy berkata,
dan membuat statement salah satu keyakinan yang keliru di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan ini gerhana karena orang besar meninggal dunia. Jadi karena orang besar meninggal dunia, yaitu salah satu putra baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tersebar keyakinan bahwa terjadinya gerhana itu karena keyakinan wafatnya orang besar. Nah, seperti mungkin dalam keyakinan-keyakinan lain kita mendengar gerhana matahari atau gerhana bulan karena naga menerkam bulan atau menerkam matahari. Maka sebagian masyarakat kita kalau terjadi gerhana ataupun gerhana bulan atau matahari narakol kohkol. Jadi nakol pentungan gitu. Kenapa mukul pentungan? Biar tidak jadi nerekam gitu kan. Jadi itu cerita bahwa ini kan agama dinamisme gitu, yang meyakini bahwa bulan atau matahari jadi gelap, hilang cahayanya karena dimakan oleh naga. Jadi ular besar, sebutkan naga. Nah, ini keyakinan yang menyimpang. Nah, maka ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentang keyakinan yang keliru ini, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengedukasi tentang pemahaman keliru itu. Artinya membetulkan tentang pemahaman yang keliru itu. Ya, karena itu adalah agama dinamisme, agama yang tidak bersumber kepada wahyu. Maka baginda Nabi SAW mengatakan dalam potongan-potongan hadis yang tadi, inna syamsa wal qamara la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah yuhawwifullahu bihima ibadahu fa idza ra'aitum huma fasallu. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak gerhana karena wafatnya seseorang, matinya seseorang, atau lahirnya seseorang. Tapi keduanya merupakan ayat di antara ayat-ayat kebesaran Allah. Karena tentunya ayat itu dibagi oleh para ulama, ayat kauniyah mar'iyah, ayat ya. Yang kedua adalah yang dinamakan dengan ayat matluwah. Jadi ayat Allah itu ada dua. Ada ayat kauniyah yang bisa dilihat oleh kita lewat panca indera. Dan yang kedua adalah ayat yang dibacakan, matluwah, yaitu berupa wahyu, kitab-kitab Allah. Nah, manusia mengenal Allah dengan kedua ayat itu. Jadi manusia mengenal Allah, makrifat kepada Allah dengan dua ayat itu. Kalau ayat matluwah berarti kita membaca Al-Quran, membaca wahyu, membaca kitabullah, mengenal Allah. Ya, seperti kita membaca Quran tentunya bagi umat Islam, para bapak, para ibu, pemirsa, contohnya mengenal Allah dengan mendalami umpamanya 3 surah dalam Quran. Contohnya surah Al-Fatihah. Kita bisa mengenal Allah karena setengah surah Al-Fatihah itu menjelaskan tentang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu berarti setengahnya Quran, setengahnya Fatihah. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi.
Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Seterusnya. Yang ketiga, ayat yang paling dihafal oleh seluruh kaum muslimin adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, atau dua surah berikutnya yaitu Muawwidzatain. Maka kita bisa mengenal Allah, atau paling tidak kita membaca surah Al-Hasyr pada ayat 22, yaitu disebutkan di situ ada 14 nama Allah. Jadi ada 14 nama Allah, itu ayat yang mengatakan huwallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu ladzi la ilaha illahu al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Berarti dalam satu ayat itu disebutkan berapa? 8 nama Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim 10. Ya, kemudian Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru. Ya, itu berarti 13. Ya, setidaknya nama Allah yang tadi disebutkan dalam surah Al-Hasyr yang ada pada ayat 22 setelahnya. Jadi itu adalah indah gitu ya. Adapun yang kedua, yaitu memahami ciptaan-ciptaan Allah yang dinamakan dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini seperti matahari, bumi, langit, gunung-gunung, hewan-hewan dan sebagainya. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan perumpamaan yang mengedukasi orang-orang ateis, orang-orang mulhid, orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya Allah. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu memberikan contoh dengan binatang yang kecil, yaitu apa? Mencontohkan tentang sekuntum bunga dengan 2 ekor binatang, yaitu apa? Kupu-kupu dengan lebah. Sekuntum bunga ketika diisap oleh seekor lebah, maka perutnya memproduksi madu, berarti ada ketersusunan. Ketika sekuntum bunga itu diisap oleh seekor kupu-kupu, maka jadilah kepompong yang menjadikan sutra. Nah, ketersusunan ini tidak mungkin makhluk yang tersusun tidak ada penciptanya. Jadi ini menunjukkan adanya pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dinamakan dengan ayat kauniyah. Dan hudhud dalam surah An-Naml tadi itu kan berhujjah, berargumentasi bagaimana mereka bisa menyembah matahari, padahal matahari ditundukkan sang pencipta yaitu Allah. Kata hudhud, mestinya menyembah itu kepada zat. Siapa zat yang disembah itu? Tadi zat yang menciptakan arasy, zat yang memiliki arasy, zat yang mengeluarkan segala sesuatu dari langit, mengeluarkan segala sesuatu dari bumi, yang tahu perkara yang nampak, tahu perkara yang tersembunyi. Dia adalah Allah. Itu kata hudhud. Berarti hudhud pun apa? Berargumentasi dengan ayat kauniyah. Jadi dengan makhluk, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka matahari, bumi itu ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ada sisi yang ketiga di sini.
Sisi yang ketiga yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa makhluk-makhluk Allah yang agung ini, makhluk-makhluk Allah yang besar, ya, yaitu matahari dan bulan yang kita sedang bicarakan ini. Selain bahwa zat, artinya matahari dan bulan itu sendiri ayat di antara ayat Allah gitu. Tapi di antara ayat yang lain dari matahari dan bulan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayatnya dari kebesaran matahari dan bulan itu, yaitu apa? Atas keagungan matahari itu bercahaya dan atas keagungan bulan dalam ilmu ya planet itu dikatakan bahwa bulan itu memancarkan cahaya matahari. Jadi bahwa bulan itu memancarkan cahaya apa? Matahari. Jadi ada keagungan dan kebesaran Allah menciptakan bulan dan matahari yang memiliki nilai cahaya. Kemudian cahayanya dipahami oleh manusia begitu dahsyatnya, panasnya begitu dahsyatnya gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memperlihatkan lagi ayatnya. Apa ayatnya itu? Bahwa Allah merubah salah satu ketika bahwa matahari itu tidak bercahaya gitu. Jadi matahari itu tidak bercahaya dalam satu ketika. Dan tidak bercahayanya matahari itu semuanya atas iradah Allah, atas kehendak Allah. Walaupun kita mengetahui sebagaimana disebutkan dalam Quran ataupun dalam hadis, Allah Ta'ala ya dalam arti menjadikan satu ketika matahari itu hilang cahayanya dan menjadikan bulan itu tidak bisa memancarkan cahaya, itu tentunya atas kehendak Allah. Allah menjadikan itu. Dan salah satu hikmahnya Allah menjadikan rasa takut kepada hambanya. Tapi dari sisi lain Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu itu dengan sebabnya. Jadi segala sesuatu itu dengan sebabnya. Dan sebab-sebab itu terkadang diketahui oleh manusia. Jadi artinya diketahui oleh manusia itu apa? Di mana kita mengetahui berdasarkan perhitungan ahli yang dinamakan ahli hisab, ya baik hisab tentang munculnya bulan, hisab tentang peredaran matahari, itu diketahui tentang akan terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari itu dengan hitungan hisab falaki gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab akibat gitu. Yaitu sebab akibatnya itu ya disebutkan dalam apa yang mungkin para bapak, jamaah, pemirsa pernah belajar ya kita di tingkat ya tahapan pendidikan kita dari SD, SMP, SMA, bahwa gerhana matahari itu apa? Ketika bulan berada di antara matahari dengan bumi. Jadi terhalangnya apa? Matahari dengan bulan. Dan terjadinya gerhana bulan ketika sebagian bumi itu menghalangi cahaya apa? Cahaya matahari. Jadi berarti itu ditetapkan secara kauni oleh Allah Ta'ala sebab dan akibatnya. Dan tidak bertentangan antara apa yang Allah tetapkan secara syar'i, yaitu bahwa gerhana matahari bulan adalah untuk menakutkan hambanya, untuk menakutkan kita, dengan pengetahuan manusia terhadap sebab akibat itu. Jadi terhadap sebab akibat itu. Kemudian satu ketika pasti kita juga akan mendapatkan apakah mungkin
terjadinya gerhana. Apakah mungkin terjadinya gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan tanpa dengan sebab apa yang kita tahu hari ini? Ya, seperti kita tahu dalam penelitian orang gempa bumi, gunung meletus, kan disebutkan kenapa gempa bumi? Oh, terjadi umpamanya lempengan, terjadinya kerenggangan bumi gitu. Tetapi dalam kejadian-kejadian yang terjadi itu banyak kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya bahwa di sana ada lempengan yang renggang. Menunjukkan apa? Bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menakutkan hambanya. Maka apa yang diketahui dengan teori ilmiah, sains, dengan apa yang disebutkan oleh syariat itu tidak bertentangan insyaallah gitu. Jadi tidak bertentangan insyaallah. Seperti kita mengetahui tentang ya penanggalan, seperti kita mengetahui tentang bagaimana kita menetapkan waktu sholat, dan itu ditetapkan secara kauni ya. Artinya kauni itu penemuan-penemuan ilmiah juga yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, ini berkaitan tentang gerhana matahari atau gerhana apa? Bulan. Jadi di sini dimensi pertama bahwa kita meyakini sisi akidahnya bulan dan matahari adalah makhluk di antara makhluk Allah. Keduanya adalah tunduk kepada ketetapan Allah. Dan sisi ini juga menjadi satu hikmah. Apa hikmahnya ini? Hikmahnya kata para ulama begini. Ketika semua makhluk Allah, matahari, bumi, bintang, planet-planet beredar pada tempatnya, mereka tunduk kepada ketetapan Allah secara kauni. Siang tidak mendahului malam, malam tidak mendahului siang, matahari tidak keluar dari porosnya, beredar dalam ketetapan Allah. Maka terjadilah dinamisnya dunia ini, terjadinya aman dunia ini ya. Kemudian manusia dituntut oleh Allah Ta'ala secara syar'i untuk tunduk kepada ketetapan syar'i. Hikmahnya apa? Kalau dunia ini pingin aman, kalau dunia pingin stabil, maka mesti manusia tunduk kepada ketetapan Allah secara syar'i. Sebagaimana makhluk-makhluk mereka tunduk kepada Allah dengan ketetapan kauninya gitu. Berarti apa? Penduduk bumi ya, kalau sekarang dikatakan penduduk bumi ini 8 miliar, dan dari 8 miliar ini bisa dikatakan 6 miliarnya itu non muslim dan 2 miliar itu muslim. Berarti kerusakan di muka bumi ini karena yang 6 miliarnya tidak tunduk kepada Allah gitu. Ya, terjadi peperangan, pembunuhan, ketidakadilan. Nah, termasuk negara kita juga, negara Indonesia. Kenapa? Karena penduduknya tidak tunduk kepada hukum Allah gitu. Sehingga tidak terjadi kestabilan ekonomi, kestabilan politik, penjagaan jiwa, penjagaan harta dan sebagainya. Maka dikatakan walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi kauan wa karha. Jadi tunduk kepadanya siapa? Yang ada di langit dan ada di bumi gitu. Tapi secara terpaksa itu. Yaitu istislam kauni, bukan istislam syar'i. Ya. Seandainya bulan dan matahari itu tidak taat kepada ketetapan Allah secara kauni, maka berarti alam semesta ini hancur gitu. Tapi ketika mereka tunduk kepada Allah atas ketetapan Allah, atas peraturan Allah, dan mereka tidak pernah bergeser dari ketetapan Allah, maka alam semesta ini aman ditempati oleh kita gitu. Ya. Sebagaimana seandainya kita sebagai penduduk bumi
yang diciptakan Allah dengan dua tujuan besar. Tujuan pertama, kita jadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ja'ilukan fil ardi khalifah, bahwa kita dijadikan khalifah di muka bumi ini. Tugas kita apa? Memakmurkan bumi dengan hukum Allah. Tetapi ketika memakmurkan bumi bukan dengan hukum Allah, maka terjadilah kerusakan di alam semesta ini. Ya. Contoh, kita berikan contoh. Allah menyebutkan dalam Quran dan hadis, artinya dalam hukum Islam, ada 5 yang menjadi kebutuhan primer manusia. Yang 5 poin ini dijaga dengan batasan-batasan yang ada dalam Quran dan hadis. Yang apabila dilanggar batasan-batasan ini, maka akan terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia. 1, agama. 2, jiwa. 3, harta. 4, keturunan. 5, akal. Sebagian para ulama ada yang menambah ke 6 ketika tidak masukkan kepada bagian ini adalah apa? Al-arad, kehormatan. Ya. Agama yang pokoknya adalah tauhid, yang pokoknya adalah iman kepada rukun iman. Maka penduduk bumi mestinya mentauhidkan Allah. Tidak ada yang menyembah matahari, tidak ada yang menyembah bulan, tidak ada yang menyembah Nyi Roro Kidul gitu ya. Tidak ada yang menyembah selain Allah. Tidak ada yang menyembah Dewi Sri. Semuanya orang-orang yang meyakini kalau menanam padi, ya tawakalnya kepada Allah. Orang-orang yang mencari ikan di laut, tawakalnya kepada yang menciptakan laut, yaitu Allah. Bukan kisah Nyi Roro Kidul umpamanya. Nah, ketika manusia ini keluar dari sistem pertama, sistem tauhid gitu, sistem iman, maka terjadi kerusakan di muka bumi ini. Kedua adalah sistem jiwa, tentang jiwa manusia. Dilarang membunuh, dilarang bunuh diri. Dan segala sesuatu yang bermakna akan adanya pembunuhan itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena jiwa itu dihargai. Maka disebutkan dalam ayat, membunuh 1 orang sama dengan membunuh 1 penghuni bumi dalam Islam itu. Ketiga, akal. Segala sesuatu yang merusak akal, mau namanya homer, mau namanya narkoba, dan semua jenisnya dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena sumber kerusakan. Lihatlah kerusakan narkoba. Ya. Semua orang mau dia siapa saja. Ya, dan narkoba di Indonesia sangat mengerikan. Jadi disebutkan dalam sebagian data, ya, anak-anak kita kelas 12 itu 23% mengkonsumsi narkoba. Ya. Dan pengkonsumsi narkoba ini kalau kita di Indonesia sekarang ini mengerikan. Penegak-penegak hukum mengkonsumsi narkoba gitu ya. Dan ini merusak kan? Merusak sistem kehidupan manusia. Termasuk sistem pendidikannya gitu kan. Ini pendidikan adalah tolak ukur penjagaan akal. Pola berpikir. Kita sebagai bangsa Indonesia itu bukan berarti intelektual nilai IQ-nya rendah, tetapi dianggap kurang tepat
atau ekstrimnya dikatakan keliru pengelolaan pendidikannya yang membangun nilai intelektual berpikirnya gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah pemirsa, anak-anak kita itu bukan bodoh dalam arti IQ-nya bodoh gitu. Tapi sistem pembelajarannya yang tidak membangun kemampuan cerdas berpikir gitu. Cerdas berpikir gitu. Ya, contoh sebagian orang menggunakan IT. Kan kalau sekedar menggunakan IT dalam arti bisa mengoperasikan HP, setiap orang bisa. Berarti orang Indonesia itu secara intelektual dalam arti dasar melakukan sesuatu bisa. Bahkan dipastikan tidak ada orang yang tidak bisa mengoperasionalkan HP ini. Tapi kenapa ada orang di penjara gara-gara HP gitu? Itu nilai intelektualnya yang tidak sampai gitu. Bahkan ada ikhwan-ikhwan yang mau ngajinya belum cukup gitu, ngajinya mungkin jarang. Iya, apa? Sekarang kan lagi marak ya KDM, Bapak Aing gitu ya. Jadi sandaran gitu. Bahkan ada di antara teman kita itu menjelekkan instansi pemerintah atau apa, ngomongnya di sini gitu. Nah itu apa? Nilai bodoh. Pinter tapi bodoh gitu disebutnya. Artinya pinter bikin apa? Bikin TikToknya pinter. Tapi nilai berpikirnya bodoh gitu. Nah disitulah pendidikan berfungsi menjaga otak dan fungsi otak dengan benar. Makanya antum belajar itu bukan sekedar ya mengumpulkan pengetahuan, bukan sekedar menggunakan ya HP-nya. Contoh sekarang para bapak nih, seorang ayah selain pengetahuan agama, selain pengetahuan luas, ada nilai personal, nilai kepribadian. Apa nilai kepribadian itu? Nilai kepribadian cara berpikir, cara bertindak, ya, sikap. Contohnya gini, kalau antum melihat anak salah, antum akan dibilang orang baik atau tidak baik ketika merespon anak salah gitu. Kalau setiap melihat anak salah, tangannya melayang, itu dicap orang yang tidak punya personal baik. Karena orang yang punya personal baik itu akan meregulasi marahnya gitu. Ya. Orang ketika di media dihujat, lalu dia ingin menjawab seperti hujatan orang lain, maka dipastikan personalnya rendah gitu. Kenapa? Baperan. Ada ustadz bahas tentang orang menjelekkan Wahabi, Salafi. Oh, ingin jawab. Setiap orang yang berbicara, padahal orang yang berbicara itu walaupun punya gerar dipastikan bodoh gitu. Ketika dia respon, maka dikatakan orang yang responnya cepat biasanya rendah emosionalnya gitu. Sahsiahnya tidak mantap gitu. Cara apa? Cara bertindak, cara merespon. Seorang bapak yang ketika melihat anaknya salah,
terus keluar kata-kata buruk, itu berarti regulasi dirinya kurang. Berarti apa? Pribadinya kurang. Tapi kalau disuruh mengerjakan sesuatu, Masya Allah cepat. Berarti apa? Ya, sasiahnya itu yang bermasalah. Nah, Islam itu menjaga poin ini. Berikutnya apa? Keturunan. Diharamkan berzina, diharamkan membunuh anak, anjuran menikah, anjuran banyak anak. Regulasi hidup. Regulasi hidup. Kapan pada manusia itu ada pergeseran dari norma ini, tiba-tiba LGBT, homoseks, lesbi, perzinahan, seks bebas. Berarti ini apa? Hancurnya tatanan hidup manusia. Kenapa? Karena melanggar normanya gitu. Ketika tidak tunduk tubuhnya kepada aturan Allah. Kelima, berkaitan dengan harta. Islam menganjurkan motivasi skill tentang dunia. Jadi semua muslim setelah dia punya nilai takwa iman, akidah lurus, dipastikan antum semua, kita semua itu belajar skill. Belajar skill apa? Agar punya tatanan hidup tentang harta. Kalau sekarang dikatakan apa? Literasi finansial. Literasi finansial ini apa artinya? Dalam kehidupan kita, anak yang kita miliki itu diajari butuhnya finansial hidup. Kamu hafal Quran, kamu hafal hadis, dan kamu jadi apa saja, kamu itu punya kewajiban mencari harta dengan finansial hidup. Dilarang meminta-minta, dilarang malas, gitu. Motivasi mencari harta. Mencari harta untuk apa? Kewajiban memberi nafkah istri, kewajiban memberi nafkah anak. Ya. Bahkan mekanisme harta dibikin dalam Quran. Tidak boleh riba, tidak boleh goror, tidak boleh ada tipuan, tidak boleh ada kedustaan di dalamnya. Dibikin mekanismenya. Dan semua ini adalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap apa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini bergeser dari ketetapan Allah secara syar'i, maka akan terjadi bagian-bagian kerusakannya. Nah, sekarang kita lihat alam semesta. Alam semesta yang Allah Ta'ala ciptakan, alam semesta. Dan alam semesta ini berikut isinya adalah bagian untuk kehidupan manusia. Ya. Allah Ta'ala mengatakan bumi ini hamparan, tapi bukan menunjukkan bumi ini datar. Bumi menurut pendapat yang benar adalah bulat bumi ini. Tapi kenapa dijadikan bumi ini adalah datar? Agar manusia bisa berjalan di muka bumi ini. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan pasaknya adalah gunung. Allah Ta'ala menciptakan bagiannya adalah daratan. Ada tebing-tebing, ada gunung-gunung, ada lautan. Bahkan dibuat mekanisme kehidupan manusia dan mekanisme kehidupan hewan di muka bumi ini. Nah, ketika manusia keluar dari mekanisme yang Allah Ta'ala telah ciptakan, contoh,
Allah Ta'ala ciptakan hewan-hewan ini, ikan-ikan, burung-burung. Tiba-tiba sejumlah manusia rakus pingin ikan banyak. Contohnya apa? Diportas gitu. Apalagi? Disetrum. Ya. Penembangan liar. Gunung digundulin. Gunung-gunung Pak diambil pasirnya. Kehidupan manusia. Maka dikatakan kerusakan alam semesta ini dengan tangan manusia. Kenapa? Sebagian manusia itu rakus itu. Sebagian manusia ini apa? Rakus. Nah, artinya apa? Artinya manusia itu berkaca dengan alam semesta gitu. Artinya kita bertadabur dengan alam semesta ini. Yang dalam makna yang tadi saya simpulkan, tatkala alam semesta ini tunduk kepada ketetapan Allah secara kauni, maka terjadilah kedinamisan, terjadilah kedamaian, terjadilah ketentraman, terjadilah terjaga, yaitu apa? Kehidupan manusia. Maka berarti kalau kita sebagai manusia yang memakmurkan bumi ini dan Allah telah memberikan rambu-rambunya, maka jika manusia ini tidak taat kepada rambu-rambu Allah, maka akan terjadilah kerusakan di alam semesta ini gitu. Ya. Termasuk kerusakan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, akan saling mendolimi, akan saling menguasai, bahkan akan saling membunuh satu dengan yang lainnya, manusia. Kenapa? Karena kecongkakan dan kerakusan manusia terhadap dunia gitu. Ya. Jadi baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini sekali lagi adalah mengedukasi ya umat manusia di saat itu ketika mereka mengatakan bahwa gerhana ini karena wafatnya seseorang atau hidupnya seseorang yang besar, maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya matahari dan bumi ini ataupun matahari dengan bulan ini, mohon maaf, tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang, tapi merupakan ayat di antara ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk menakutkan hambanya. Ya, sampai di sini dulu kita mukadimah, belum masuk. Udah jam 5 lewat 8 menit ya. Kita berikan waktu.